Dalam video amatir rekaman penumpang, terlihat sejumlah truk dan kendaraan di atas kapal saling bergeser akibat hantaman ombak, sehingga muatan tumpah dan berserakan di dek kapal. Kapal feri Bontoharu berangkat dari Pelabuhan Bira di Kabupaten Bulukumba menuju Pulau Kabaena pada pukul 12 malam. Menurut pihak Syah Bandar, saat kapal diberangkatkan kondisi cuaca masih teduh. Namun di tengah perjalanan cuaca mendadak memburuk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini pihak Pelabuhan Bira memberlakukan sistem buka tutup pelayaran. Rute panjang menuju Kabaena masih ditunda sampai kondisi cuaca membaik. Ya, namanya musibah kita tidak pernah tahu, ada perubahan pada saat cuaca dan itu pun pada saat mendekati daerah pelabuhan tujuan. Begitu. Sejauh ini Pak, apakah ada korban Pak atau bagaimana? Sejauh ini tidak ada korban, ada kerugian material lah, kurang lebih karena pada saat itu kondisi kendaraan ya bergoyang ya. Penundaan, istilahnya tetap ada penundaan Bu, tetap ada penundaan. Cuman yang seharusnya kan kita mungkin punya jadwal tetap ya Bu ya. Sebelumnya misalnya nih hari Senin berangkat jam 11 siang kan gitu. Mungkin bisa berubah jadi hari Selasa atau hari Rabu kalau melihat cuacanya pada hari tersebut tidak. Dari Pelabuhan Bakauheni Lampung menuju Pelabuhan Merak Banten ataupun sebaliknya. Bahkan truk di dalam kapal ikut tergoncang hingga terbalik di dalam kapal. Sebuah kapal penumpang terombang-ambing akibat dihantam gelombang tinggi di perairan Selat Sunda, Lampung. Kapal motor penumpang Rizal harus berjuang melawan hantaman ombak tinggi saat berlayar dari Pelabuhan Merak Banten ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Tingginya gelombang laut mencapai 2 meter dan hantaman ombak laut membuat kendaraan truk yang berada di dalam kapal bergoyang hingga bersenggolan dengan kendaraan lainnya. Bahkan ada kendaraan yang terbalik di dalam kapal. Peristiwa tersebut terjadi akibat cuaca ekstrim yang melanda perairan Selat Sunda hari ini. Tiupan angin yang disertai hujan dan gelombang hingga membuat kapal-kapal yang berlayar kesulitan untuk sampai di dermaga. Kapal tanker berbobot 1.738 ton ini kandas usai dihantam gelombang setinggi 2 meter disertai angin kencang. Kuatnya gelombang membuat kapal terhempas ke perairan dangkal dan berhenti sekitar 60 meter dari bibir pantai. Kapal Pertamina Transkontinental itu tengah berlayar dari Pelabuhan Merak menuju Terminal Khusus Pertamina Patraniaga Tuban pada Rabu sore. Hingga hari ini, kapal tanker masih terdampar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Evakuasi terpaksa ditunda karena kondisi cuaca yang belum memungkinkan untuk evakuasi menggunakan metode penarikan. Seluruh kru dalam keadaan sehat dan selamat, ada 15 kru termasuk nakoda, dan sampai dengan saat ini proses evakuasi akan kami lakukan ya semaksimal mungkin dan secepat mungkin, tapi mengingat kondisi cuaca yang sampai dengan tanggal 25 nanti masih setinggi 2 meter, kami akan menyesuaikan dengan tinggi gelombang. Cuaca buruk disertai gelombang tinggi membuat aktivitas nelayan di pesisir pantai Lampu 1, Merauke, lumpuh dalam hampir 2 bulan terakhir. Salah satu nelayan, Samsudin, mengaku demi menjaga keselamatan, dirinya memilih tidak melaut sambil menunggu kondisi laut kembali normal. Selama tidak melaut, waktu dimanfaatkan untuk memperbaiki perahu. Dampak dari cuaca buruk juga mempengaruhi pendapatan para nelayan. Yang berdampak kalau tidak ada tabungan sendiri-sendiri ya untuk disimpan-simpan ya sedikit-sedikit. Kita juga kewalahan sih untuk belanjanya. Kondisi ini memicu kenaikan harga ikan laut. Harga ikan kini dijual di atas Rp400.000 per ekor untuk ukuran jumbo. Sementara harga ikan per potong kini dijual sekitar Rp20 hingga Rp50.000. Pedagang menyebutkan kenaikan ini terjadi hampir pada semua jenis ikan laut. 300 lebih, ada juga yang 500 lebih. Kalau ikan laut lain juga harganya sama ikan laut. Ya lumayan
Baik nelayan dan pedagang berharap cuaca kembali membaik agar aktivitas perikanan kembali normal. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan.